Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Lita Verina Irsanita dengan NPM 101201669. Saya merupakan mahasiswa semester 4 di STIS Tembi Bandung Business School dengan program studi manajemen. Video kali ini saya buat untuk memenuhi penugasan evaluasi akhir semester mata kuliah anggaran perusahaan. Dengan ini saya akan memberikan penjelasan mengenai anggaran penjualan yang disertai dengan contoh soal dan penyelesaiannya. Disimak terus ya videonya. Anggaran penjualan. Apa sih anggaran penjualan itu? Berikut pengertian anggaran penjualan menurut M. Munandar pada tahun 2001. Anggaran penjualan adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis atau kualitas, jumlah atau kuantitas, harga barang yang akan dijual, waktu penjualan, serta tempat atau daerah dari penjualannya. Sedangkan Mukijat pada tahun 2000 menyatakan bahwa anggaran penjualan adalah suatu perkiraan yang layak tentang volume penjualan yang diharapkan. Maka dapat disimpulkan bahwa anggaran penjualan merupakan sebuah rencana yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif pada periode tertentu, biasanya periodenya selama setahun. Lalu, apa saja tujuan dan kegunaan dari anggaran penjualan ini? Tujuan penyusunan anggaran penjualan adalah untuk merencanakan setepat mungkin tingkat penjualan pada periode yang akan datang dengan memperhatikan data yang merupakan pencerminan kejadian perusahaan yang dialami pada masa lalu, khususnya di bidang penjualan. Dan secara khusus, anggaran penjualan berguna sebagai dasar penyusunan semua anggaran bagi perusahaan untuk menghadapi persaingan pasar. Karena itu, anggaran penjualan harus disusun paling awal dari semua anggaran lain di perusahaan. Maka dapat kita ketahui bahwa anggaran penjualan ini sangat penting untuk perusahaan. Kemudian, apa sih manfaat dari anggaran penjualan ini? Wells Hilton dan Gordon pada tahun 2000 mengemukakan manfaat dari anggaran penjualan. Yang pertama, untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa yang akan datang. Yang kedua, untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan. Dan yang ketiga, untuk memberikan informasi penting bagi pembentukan elemen lain dari rencana laba yang menyeluruh. Nah, di sini ada contoh soal sebuah perusahaan narasejati yang bergerak di bidang penjualan tepung menyajikan data sebagai berikut. Pada tahun 2016, penjualannya sebanyak 240.000 ton, dan pada tahun 2020, 266.000 ton. Perusahaan merencanakan penjualan di dua daerah yang berbeda, yaitu Bandung dan Garut, dengan perbandingan 6:4. Dengan tingkat harga yang berlaku pada 5 tahun berturut-turut adalah 6.000, 7.000, 7.000, 8.000, dan 8.000. Tingkat harga yang berlaku untuk tahun 2021 untuk dua daerah adalah sama, yaitu 14% lebih tinggi dari tingkat harga rata-rata 5 tahun terakhir. Kemudian berdasarkan data tersebut di atas, buatlah anggaran penjualan untuk tahun 2021 dengan sistem bulanan untuk 3 bulan pertama dan selanjutnya sistem triwulanan dengan menggunakan metode semi-average. Nah, metode semi-average ini digunakan untuk mengetahui nilai tren. Kita simak penyelesaiannya. Yang pertama, bagi data menjadi dua kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk tahun 2018, kita tetapkan menjadi tahun atau data yang di hidden. Kenapa di hidden? Karena kita mempunyai 5 data, dan 5 data ini termasuk ke dalam data ganjil. Yang kedua, kita tentukan nilai X sebagai periode tahun dasar, di mana X sama dengan 2 dibagi 2. 2 itu dari mana? 2 itu dari banyaknya anggota data pada tiap kelompok.
maka dua data ini kita bagi lagi menjadi 2. Hasilnya menjadi 1. Dan untuk X tahun 2016, kenapa hasilnya negatif 1? Karena agar X ini menjadi 0, begitu seterusnya bertambah 1 pada setiap tahunnya. Kemudian jumlahkan data yang ada pada masing-masing kelompok 1 dan kelompok 2 sebagai nilai semi total. Maka 240 ditambah 244 hasilnya 484. Dan untuk 260 ditambah 266 hasilnya menjadi 526. Selanjutnya hasil penjumlahan masing-masing data pada kelompok 1 dan kelompok 2 dibagi dengan banyaknya anggota pada masing-masing kelompok sebagai nilai semi-average. Hasil pada kelompok 1 dijadikan sebagai nilai tren periode dasar A atau dijadikan nilai A. Nah, 484 ini kita bagi lagi menjadi 2. Kenapa dibagi 2? Karena kelompok 1 memiliki 2 data. Jadi 484 dibagi 2 hasilnya 242, dan untuk 526 dibagi 2 hasilnya 263. Dan selanjutnya selisih nilai rata-rata atau semi-average kelompok 2 dan kelompok 1 kemudian dibagi dengan jarak dari nilai rata-rata kelompok 2 ke kelompok 1. Hasilnya ditetapkan sebagai nilai pertambahan tren tahunan secara rata-rata atau sebagai nilai B. Maka B sama dengan 263. 263 ini dari mana? Dari nilai semi-average kelompok 2 dikurangi 242 dari nilai semi-average kelompok 1 dibagi 2. Ya, dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena jaraknya jadi hasilnya 10,5. Kemudian kita masukkan nilai A dan B ke persamaan Y sama dengan 242. Sudah kita ketahui bahwa nilai semi-average pada kelompok 1 kita tetapkan sebagai nilai A dan 10,5 sebagai nilai B. X-nya sudah kita ketahui pada tabel. Maka nilai tren dari tahun 2016 adalah 242 ditambah 10,5 dikali negatif 1. Begitu seterusnya sampai Y 2021 sama dengan 242 ditambah 10,5 dikali 4. 10,5 dikali 4 hasilnya 42. 42 ditambah 242 maka hasilnya 284. Jadi taksiran penjualan produk untuk tahun 2021 seperti yang sudah saya tadi jelaskan hasilnya 284. Maka distribusi penjualan per daerah dengan perbandingan 60:40 adalah sebagai berikut. Bandung 60 dibagi 100 dikali 284 dari taksiran penjualan sama dengan 170,4 ton. Nah, untuk penjualan bulanannya 170,4 ton kita bagi 12 bulan. Maka penjualan bulanan untuk Bandung adalah 14,2 ton dan untuk penjualan triwulanannya 14,2 dikali 3 hasilnya 42,6 ton. Sedangkan untuk Garut karena perbandingannya 40 dibagi 100 dikali 284 hasilnya 113,6 ton. Maka penjualan bulanannya 113,6 dibagi 12 bulan sama dengan 9,46 ton, dan untuk penjualan triwulanannya 9,46 ton dikali 3 hasilnya 28,38 ton. Dan untuk harga tahun 2021 sudah kita ketahui di soal tadi bahwa untuk harga tahun 2021 adalah 14% lebih tinggi dari nilai rata-rata untuk 5 tahun terakhir. Maka kita jumlahkan terlebih dahulu 6.000 ditambah 7.000 ditambah 7.000 ditambah 8.000 ditambah 8.000 hasilnya 36.000, kita bagi 5. 5 itu dari 5 data atau 5 tahun terakhir. Hasilnya 7.200. Maka harga yang berlaku pada tahun 2021
adalah 114%. Kenapa 114%? Karena 14% lebih tinggi dari rata-rata harga 5 tahun terakhir. Maka 114% dikali 7.200 hasilnya Rp8.208. Harga untuk daerah Bandung dan Garut adalah Rp8.208 untuk tahun 2021. Nah, seperti ini anggaran penjualan metode semi average Nara Sejati untuk tahun 2021. Sekian dari saya mengenai penjelasan anggaran penjualan. Semoga video ini dapat memberikan hasil yang baik untuk nilai evaluasi akhir semester saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.